arba'a hidayatin. Jadi Allah menganugerahkan kepada manusia itu empat jenis hidayah. Yatawasolu biha ila sa'adatihi, yang menghubungkan yatawasilu ya, yang menghubungkan manusia itu dengan hidayah tadi itu ila sa'adatihi, kepada kebahagiaannya. Gitu. Jadi Allah menganugerahkan 4 hidayah, yang dengan 4 hidayah itu manusia bisa mencapai kebahagiaannya. Gitu. Nah, apa saja yang 4 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Hayya nashkurullah azza wa jalla bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusolli ala nabi bi qiraati Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Dan saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk subscribe channel IB Time, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sehat, kabarnya? Kang? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Kayaknya sejuk sekali itu tempatnya, Kang. Baik. Kita akan mulai kajian kita, Tafsir Al-Manar. Untuk selanjutnya, waktu langsung kami berikan kepada Kang Boy. Monggo, Kang. Baik, terima kasih Mbak Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat IBTime, berada. Kita berjumpa lagi dalam program Ngaji Kitab ya, khususnya kitab Tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Prasetyo dan Muhammad Abduh. Nah, kita sudah sampai kepada ayat ke-5 ya. Sekarang kita akan lanjutkan pada ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, bagaimana pemahaman atau penafsiran kedua ulama kita tersebut terhadap ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah ini? Mari kita ikuti bersama-sama dengan membaca apa yang sudah beliau berdua tuliskan. Nah, di bawah memulai penafsiran tentang ihdinas siratal mustaqim ini, kitab Tafsir Al-Manar ini mengatakan atau menyebutkan dzakarul ustadu al-imamu awalan maqaluhu fi maknal hidayati lughatan. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu kan kaitannya dengan hidayah. Ada yahdi hidayatan kan begitu. Maka Syekh Syed Muhammad Ridho mengatakan dzakara al-ustadu al-imamu. Al-ustadu al-imamu itu seperti biasanya sudah kita bahas, berarti Imam Muhammad Abduh kan? Berarti Syekh Muhammad Abduh menyebutkan awalan pertama-tama maqaluhu. Qaluhu di situ jamak. Subjeknya jamak. Karena itu maka siapa? Seperti sudah pernah kita bahas di awal-awal dulu, yang dilakukan oleh Tafsir Al-Manar ini antara lain adalah melakukan kompilasi terhadap pandangan-pandangan ulama terdahulu. Yang banyak itu ya. Sehingga kalau disebut di sini maqaluhu berarti maqaluhu al-ulama'u an syai'in, apa tentang sesuatu. Fi ma'nal hidayati, tentang makna hidayah.
lughatan secara bahasa. Secara bahasa atau etimologis. Min annaha ad-dalalatu. Nah, bahwa secara lughah, secara bahasa, secara etimologis, hidayah itu adalah ad-dalalah. Petunjuk ya, Kang? Dalalah itu kan ya petunjuk. Nah, gitu. Huda atau hidayah itu ya petunjuk, tapi levelnya mungkin tidak sama dengan dalalah. Nah, gitu. Sehingga kalau ada orang masuk Islam sebagai orang yang beragama non-Muslim, seorang non-Muslim kemudian masuk Islam, lalu dikatakan dia dapat hidayah, tidak dapat dalalah kan? Nah, itu karena berarti kan beda. Anaha ad-dalalatu bilutfin. Nah, jadi apa? Petunjuk dengan kelembutan alamayu solu ilal matlub, terhadap apa-apa yang mengantarkan orang kepada hal-hal yang diinginkan. Mengantarkan orang kepada hal-hal yang diinginkan. Dengan kelembutan yang mengantarkan orang mencapai hal-hal yang diinginkan. Itu cara kebahasaan ya. Jadi memang kadang-kadang definisi kebahasaan itu membantu kita untuk memahami secara awal dulu. Sebelum nanti ada pemahaman secara terminologis. Istilahi. Dan saya sering menyebutnya sebagai makna teknis. Ya. Makna teknis itu artinya bagaimana sebuah kata itu digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu. Nah, kemudian summa bayyana anwa'aha wa marotibaha faqala ma misaluhu. Kemudian bayyana karena ini fiilnya menunjukkan kepada subjek tunggal, berarti yang melakukan penjelasan itu adalah al-ustadz al-imam. Nah, gitu. Jadi summa bayyana al-ustadz al-imam Muhammad Abduh anwa'aha jam'un macam-macamnya ya. Macam-macamnya wa marotibaha. Marotib ini juga sama dari martabat. Oh. Berarti apa martabat? Tingkatan ya. Sehingga dijelaskan oleh Muhammad Abduh tentang anwa, jenis-jenis, kemudian marotib, tingkatan ya, martabat. Faqala, kemudian Muhammad Abduh mengatakan apa yang menjadi misaluhu. Permisalannya adalah contohnya. Contohnya adalah atau penjelasan lebih rincinya kira-kira gitu. Manakhallahu ta'ala, manakha berarti memberkati, memberikan apa ya, memberkati atau menganugerahkan. Nah, manakhallahu, Allah menganugerahkan al-insana, manusia, arba'a hidayatin. Nah, jadi Allah menganugerahkan kepada manusia itu empat jenis hidayah. Ya tawasolu biha ila sa'adatihi, yang menghubungkan ya tawasilu ya, yang menghubungkan manusia itu dengan hidayah tadi itu ila sa'adatihi, kepada kebahagiaannya. Nah, gitu. Jadi Allah menganugerahkan 4 hidayah, yang dengan 4 hidayah itu manusia bisa mencapai kebahagiaannya. Nah, gitu. Nah, apa saja yang 4 itu? Awaluha, yang pertama adalah hidayatul wijdani at-tabi'i wal ilhami al-fitri. Nah, yang pertama itu adalah berkaitan atau yang disebut dengan hidayah yang berkaitan dengan suara hati nurani, panggilan jiwa yang paling asasi, nah, atau istilahnya itu hati kecil. Nah, gitu, hati kecil. At-tabi'i, nah, tabi'i itu kan yang paling dasar, alamiah gitu ya. At-tabi'i yang paling mendasar, yang paling asli. Nah, itu. Jadi panggilan jiwa, panggilan nurani manusia yang paling asli, yang paling dalam. Nah, itu hidayah yang pertama itu. Wal ilhamil fitri, dan ilham atau apa, petunjuk ya. Ilham itu juga bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita bahasakan petunjuk lagi lah ya. Petunjuk yang bersifat fitri, suci. Makanya kalau terjadi apa-apa dalam diri kita, ada polemik, ada
kontroversi, ya misalnya kita sendiri mengalami kontroversi dalam hidup, maka orang mengatakan tanyalah hati nuranimu. Nah, gitu. Tanyalah hati nurani. Nah, itu kan ini kaitannya dengan hidayatul wijdani atau bi'i wal ilhami al fitri. Nah, itu. Nah, contohnya apa? Wa takunu lil atfali mundu wiladatihim. Sebagaimana atau contohnya adalah seperti seorang anak sejak lahirnya, ketika dia lahir. Apa yang disebutkan fa inna tifla, nah gitu. Sesungguhnya anak kecil itu ba'ida mayuladu yas'aru bi alamil hajati ba'da fa innal tifla ba'da mayuladu yas'uru bi alamil hajati ilal ghadai. Ketika anak itu dilahirkan gitu ya, setelah dia dilahirkan, maka dia merasakan apa yang disebut dengan alamul hajati ilal ghadai. Rasa sakit, kalau keterjemahan bahasanya ya, terjemahan secara etimologinya adalah merasakan rasa sakit oleh karena ada hajah. Apa hajah? Keinginan yang luar biasa. Ya. Keputusan. Kan arti dasarnya makan siang. Berarti dia ketika lahir itu lapar luar biasa. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kan namanya hidayatul taufik. Kemudian fayasrohu toliban lahu bifitrotihi. Kemudian dia berteriak toliban karena meminta. Itu tadi. Lahu bifitrotihi. Fitrotihi itu bisa artinya suci, untuk memenuhi hal-hal yang mendasar tadi itu, fitrahnya gitu loh. Alamiahnya tadi itu. Suciannya iya. Sehingga ketika bayi itu lahir, dia berteriak karena lapar, meminta apa yang diinginkan itu. Kemudian, nah ini bahasanya menarik sekali. Wa indama yasilu asidya dan ketika disodorkan kepadanya susu dalam arti payudara gitu ya. Atadiyu itu payudara. Ila fihi yalhamu iltaqamahu. Nah, gitu. Maka nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang memberitahu. Ya. Ketika disodori susu ibunya, bayi ini langsung melahapnya. Nah, kan gitu. Asil lah ya, Kang ya. Kemudian wamtisosohu, kemudian menghisapnya. Nah, itu. Nah, inilah yang disebut dengan hidayatul wijdani atau bi'i wal ilhami al fitri. Nah, itu yang pertama. Jadi saya kira ini jelas lah ya. Hidayah yang pertama ini jelas bagi kita semua. Sesuatu yang bersifat nuraniyah, alamiah. Bersifat apa ya? Alamiah. Alamiah bersumber dari hati. Kemudian athaniyatu hidayatul hawasi wal masyairi wahia mutammimatun li hidayatil ula fil khayatil khayawaniyah. Nah, itu. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah yang bersifat indra, khawas ya. Wal masyair, perasaan. Naluri tadi ya, ada perasaan. Wahia mutammimatun, dan hidayah ini, hidayah khawas dan hidayah masyair itu mutammimatun, menyempurnakan li hidayatil ula fil khayatil khayawaniyah, menyempurnakan hidayah yang pertama dalam kehidupan binatang atau dunia hewan, dalam dunia hewan. Kenapa disebut dengan mutammimatun? Saya memahaminya ya sudah cukup di situ. Nah, gitu loh. Kalau manusia tidak mutammimatun dengan hidayah tsaniyah, karena bagi manusia masih ada hidayah-hidayah yang lain. Tapi kalau bagi binatang itu cukup dua, yaitu hidayatul wisdan atau bi'i wal ilhamil fitri tadi, ditambah dengan hidayatul khawasi wal masyair. Nah, sudah cukup bagi hewan, itu sudah cukup di situ. Kemudian penjelasannya adalah wa
yusyarikul insanu fihima al-khayawanu al-ajamu. Jadi manusia dan hewan berbagi di dalam kedua hidayah itu. Artinya al-khawas dan masyair tadi itu manusia juga punya, hewan juga punya. Berarti yusyariku di sini artinya berserikat untuk memiliki, berarti berbagilah gitu. Artinya sama-sama memiliki. Gitu. Bal huwa fihima akmalun minal insan. Tetapi hayawan dalam dua hal tadi itu lebih sempurna daripada manusia. Jadi apa? Hidayah, indera dan perasaan itu naluri ya. Di kalangan dunia hewan itu lebih sempurna dibandingkan dengan manusia, begitu loh. Walimada fa'inna khawasal khayawani wa ilhamahu yakmalani lahu ba'da wiladatihi biqolil. Fa'inna dan sesungguhnya khawasal khayawan, indera binatang itu wa ilhamahu dan instingnya, itu insting atau nalurinya tadi itu yakmalani lahu segera menjadi sempurna bagi hewan itu ba'da wiladatihi biqolil, segera setelah dia lahir. Contoh, binatang berkaki 4, kambing, sapi, kuda, gajah, apalagi ya. Itu kalau lahir kan mungkin 5 menit, 7 menit, 10 menit sudah bisa berjalan. Gitu. Nah, itu kan manusia ya 2 tahun, 1,5 tahun tergantung situasi anak masing-masing ya. Tapi maknanya biqolil tadi itu ya mungkin tidak lahdotan, tidak mubasyaratan, tidak lahdotan, tapi biqolil tapi cepat. Nah, gitu loh. Tidak mubasyaratan seketika itu juga atau lahdotan saat itu juga. Tetapi saat itu juga tapi cepat gitu loh. Sehingga Ustadz Muhammad Abdul dan Sayyid Rashid Ridho di sini menyebutkan ba'da wiladatihi biqolil, sedikit atau cepat. Bi khilafil insani. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Bagaimana manusia? Manusia di sini dikatakan fa inna dzalika yakmalu fihi bitadriji fi zamanin ghairi qasirin. Itu. Dan dalam konteks manusia, kedua hal tadi itu yakmalu fihi mengalami penyempurnaan secara bitadrijin dengan bertahap atau pelan-pelan fi zamanin ghairi qasirin dalam waktu yang tidak pendek. Nah, ini luar biasa ini. Jadi penjelasan Ustadz Muhammad Abdul ini. Ala tarahu aqbal wiladati la tadharu alaihi alamata idrakil aswad wal mar'iyat. Jadi itu tadi contohnya. Jadi tentang bagaimana itu manusia memerlukan waktu yang panjang untuk menyempurnakan itu tadi ilham dan khawas, penglihatan. Sehingga misalnya kalau ada bayi umur sekian itu biasanya yang ditanya oleh orang-orang di sekitar kita apa kalau gendong bayi itu? Ini sudah tahu ibunya apa belum? Gitu. Coba. Kenapa pertanyaan itu muncul coba? Kenapa pertanyaan ini muncul? Ini sudah tahu ibunya apa belum? Sehingga anak kecil kalau dibawa kemana aja ya dia nggak peduli. Baru setelah sekian tahun dia tahu ibunya. Sehingga diajak yang lain-lain dia nggak mau. Tapi diajak ibunya mau. Belum tahu persis tapi sudah ada itu. Berarti ada naluri itu gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian al-hidayah itu salah satu hidayah yang nomor 3 itu adalah al-aqlu khalaqallahul insana liya'isa mustami'an. Itu adalah al-aqlu khalaqallahu al-insana. Itu. Jadi maka tadi itu dikatakan bagi manusia itu akal. Tapi bagi hewan itu apa tadi istilah Muhammad Abdul tadi itu adalah syukur rasa. Itu sudah selesai di situ. Gitu. Selesai di hidayah yang kedua. Tapi manusia punya akal. Khalaqallahul insan liya'isa mustami'an.
walam ya'id min ilhamil wisdani ma yakfi ma'al khissi ad-dhahirati li hadzal hayat al-istimaiyah kama an-nakhla wan namla fa innallaha qad manafaha minal ilhami ma yakfiha li anta isa mustami'atan yu'addi kulla wahidin minha wadhifatal amali li jami'iha. Gitu. Jadi ini panjang sekali penjelasannya secara kebahasaan, tapi nanti kita akan jelaskan pada seri selanjutnya ya. Baik, biar pada penasaran ini Kang, yang ini. nomor 3 sama nomor 4 ya, yang belum kita selesaikan untuk episode kali ini. Nah, makanya teman-teman jangan lupa simak episode selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir episode ini. Saya Ninin Karlina dan di sana ada Kang Boy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat non wal qalami wa ma yasturun albirru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.